Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan pada bab yang kedua kelas 4 semester 1 ini, walaupun saat ini kita masih belum bisa tatap muka. Ya, langsung saja kita lanjutkan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini Pak Imam akan membahas tentang tujuan pembelajaran, yaitu bagaimana kita mengenal Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Mengenal Allah melalui ciptaannya. Di sini Pak Imam akan mengambil salah satu contoh ciptaan Allah yang paling sempurna. Adakah dari kalian yang sudah menebak ciptaan Allah yang paling sempurna itu siapa? Ya, jawabannya adalah manusia. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna karena manusia itu memiliki tubuh yang bagus, dia memiliki jasad yang bagus, juga dia memiliki akal pikiran dan juga budi pekerti yang baik. Manusia ini yang disebut di dalam Al-Quran adalah merupakan anak keturunan Adam atau Bani Adam atau keturunan Nabi Adam, adalah makhluk yang oleh Allah itu sudah dipersiapkan tempat yang namanya surga dan juga neraka. Surga bagi mereka yang akan mendapatkan balasan yang baik apabila manusia ini melakukan kebaikan, dan juga akan mendapatkan neraka jika melakukan banyak sekali dosa dan kesalahan. Ya. Mengenal Allah melalui ciptaannya yaitu manusia. Kenapa kita bisa mengenal Allah melalui ciptaannya yaitu manusia? Di sini Pak Imam akan jelaskan satu persatu supaya kalian lebih mengenal Allah melalui salah satu ciptaan yang paling sempurna ini. Ya, bagi kalian semua yang mengikuti pembelajaran ini ataupun yang melihat video ini, kalian adalah salah seorang atau orang yang telah berhasil melalui tahapan ujian yang pertama bagi manusia pada saat dia hidup di dunia, ya, yaitu bernafas. Memang kita sering melupakan tentang bernafas, tapi tahukah kalian ketika kalian itu ada di dalam perut ibu kalian, ada di dalam rahim kalian, rahim ibu kalian, seperti pada gambar bayi yang ada di layar ini, dia ada air, ya, air yang menutupi si bayi ini, namanya air ketuban. Jadi dia tidak bisa bernapas pakai hidung, dia tidak menghirup udara, maksud saya ya, maksud Pak Imam ya, tidak menghirup udara melalui rongga hidung dan rongga mulut karena tertutup air semuanya. Jadi ya nggak bisa orang di dalam air menghirup udara, ya. Sedangkan udara sendiri ketika dia lahir itu ada alat yang ini namanya adalah paru-paru. Ini adalah organ tubuh yang fungsinya mengambil udara di udara, mengambil oksigen, maksud Pak Imam ya, mengambil oksigen di udara untuk kemudian diikatkan ke darah dan dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, jika kalian mencoba menutup mulut atau menutup hidung kalian dan berhenti bernafas, barang 10 menit sudah pasti badan kalian akan lemas dan bisa jadi tidak bisa bernafas lagi untuk selama-lamanya atau meninggal dunia, ya. Jadi jangan coba-coba. Nah, lalu bernafas itu adalah apa? Kegiatan menghirup oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida. Apa hubungannya dengan ciptaan Allah? Kita akan bahas pada gambar selanjutnya, ya. Pak Imam harap kalian tidak bingung mengikuti pembelajaran ini, pembelajaran agama, tapi hubungannya sama, ya, ini ada 3 gambar. Ada 3 gambar di sini. Sebelumnya siapa yang bisa menebak hubungan dari ketiga gambar di sini? Ya, bagi yang sudah menebak, ya, manusia membutuhkan oksigen, di mana oksigen itu dikeluarkan oleh tumbuhan, anak-anak ya. Sedangkan manusia mengeluarkan yang namanya karbon dioksida. Karbon dioksida itu dibutuhkan oleh tanaman untuk
melakukan proses fotosintesis, dan itu tidak akan terjadi jika tidak ada yang namanya sinar matahari yang membantu proses fotosintesis. Dari sini Pak Imam harap kalian sudah dapat sedikit paham apa maksud dari ciptaan Allah berikut ini. Ya, langsung saja Pak Imam jelaskan. Pohon. Manusia itu tidak bisa membuat pohon. Manusia hanya bisa menanam bijinya dan malah lebih sering menebangnya. Matahari. Tanpa adanya matahari manusia tidak akan bisa hidup, karena tanpa adanya matahari pohon tidak bisa melakukan yang namanya proses fotosintesis, tidak bisa menghasilkan oksigen. Nah, kalau oksigen tidak ada, bagaimana kita bisa bernafas? Yang ada manusia akan mati. Tanpa adanya matahari, tanpa adanya pohon, manusia akan mati. Dan matahari dan pohon itu adalah ciptaan dari Allah, karena tidak ada manusia yang bisa mengeluarkan pohon dari tangannya gitu. Tidak ada. Ataupun manusia tidak ada yang bisa membuat mesin atau alat yang bisa menggantikan matahari. Matahari ciptaan dari Allah. Kemudian pohon pun juga merupakan ciptaan Allah. Keduanya ini apabila salah satunya dihilangkan di bumi ini, manusia tidak akan bisa hidup. Maka dari itu pohon ciptaan Allah, karena manusia tidak bisa menciptakan pohon. Matahari juga ciptaan dari Allah, karena nggak mungkin ada manusia yang bisa menciptakannya. Dan dari keduanya ini manusia juga tidak akan bisa hidup apabila keduanya ini atau salah satu dari keduanya ini hilang dari alam semesta. Pada ilustrasi berikutnya Pak Imam kasih. Ya. Berikutnya di sini ada gambar. Ada yang bisa tahu, menebak ini gambar apa? Ini adalah gambar susunan tata surya, di mana yang paling besar itu adalah matahari, kemudian yang paling dekat itu ada planet yang namanya Merkurius. Ini adalah tata surya ya. Matahari, ini Merkurius, terus Venus, ada Bumi, dan terakhir ada Mars. Ini Pak Imam tidak akan lanjutkan sampai planet berikutnya karena kita tidak sedang membahas tata surya. Kita sedang membahas tentang ciptaan Allah ya. Kita mengenal Allah melalui ciptaannya. Ya, seperti yang kita tahu, kita ini tinggal di planet yang namanya planet Bumi. Dia adalah planet nomor 3 dari tata surya. Nah, yang ingin Pak Imam sampaikan di sini singkat saja. Coba kalian pahami, coba kalian renungkan. Di tata surya ini bumi tidak ada penopangnya. Jadi dia mengitari itu seperti halnya mengapung di ruang angkasa. Dan dia bergerak, bumi itu bergerak. Bumi berotasi dan juga berevolusi. Dia berotasi muter dan dia mengitari matahari. Namanya mengitari matahari itu, kalau saja seandainya tidak ada yang mengatur jalannya bumi atau jalannya matahari, ini bisa saja yang terjadi. Nah, bagaimana jika seandainya bumi ini bergerak mendekat matahari? Kalian bisa bayangkan apa yang akan terjadi? Ya, bisa dipastikan seluruh umat manusia akan mati terpanggang atau mati kepanasan, mati terbakar. Begitupun sebaliknya, kalau bumi menjauh dari matahari dengan sangat jauh, maka seluruh umat manusia akan mati membeku, kedinginan. Nah, dari sini semoga kalian bisa mendapatkan gambaran walaupun sedikit ya, walaupun pembelajarannya hanya sebentar, hanya sedikit, tetapi semoga kalian bisa mendapatkan gambaran tentang ciptaan-ciptaan Allah. Itu bisa menunjukkan bahwa Allah itu ada ya. Jadi inti pembelajarannya itu, dengan kalian melihat ciptaan-ciptaan Allah, kalian bisa mengetahui bahwa Allah itu ada. Walaupun kita sebagai manusia belum atau tidak bisa saat ini ya, tidak bisa melihat wujudnya Allah, tapi Allah itu punya wujud ya.
Allah itu berwujud karena ada salah satu sifat wajibnya itu wujud. Sifat lainnya ada wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Ya, jadi Allah itu punya wujud tetapi kita tidak bisa melihat wujudnya saat ini. Dan kita bisa mengimaninya atau percaya bahwa Allah itu ada walaupun kita tidak bisa melihatnya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara melihat ciptaan-ciptaannya yang tidak mungkin diciptakan oleh manusia, dan apabila ciptaannya itu tidak diatur, maka sudah dipastikan umat manusia tidak akan bisa hidup. Seperti Pak Imam ambil contoh yang tadi Pak Imam kasih contoh, ada pohon, ada manusia yang bernafas dengan paru-paru, kemudian ada matahari, dan di sini berikutnya ada planet-planet yang lain, ada Merkurius, Venus, Bumi dengan jarak yang berbeda-beda, di mana kita tidak mungkin hidup kalau bumi ini posisinya ada di posisinya planet Merkurius, karena semuanya pasti akan terbakar binasa ya. Semoga kalian bisa mengambil kesimpulannya, bisa membuat resume secara singkat di buku catatan kalian. Untuk pembelajaran hari ini Pak Imam anggap cukup. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.